Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari keramaian kota, ada sebuah tempat yang selalu dipenuhi dengan cerita-cerita mengerikan. Tempat itu dikenal dengan sebutan Gedong Mait, sebuah bangunan tua yang terletak di ujung hutan belantara. Gedong itu dulunya adalah sebuah rumah mewah milik keluarga kaya yang dikenal di desa. Namun, setelah terjadinya sebuah tragedi yang mengerikan, rumah itu ditinggalkan dan menjadi tempat yang dihindari oleh penduduk desa. Cerita yang beredar di desa itu sangat menakutkan. Dikatakan bahwa keluarga yang pernah tinggal di Gedong Mait, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 3 anak, hilang secara misterius pada suatu malam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka, namun banyak yang percaya bahwa mereka menjadi korban dari kekuatan gaib yang menguasai rumah itu. Sejak saat itu, Gedong Mait menjadi tempat yang dihantui oleh roh-roh yang tidak tenang. Pagi itu, Arif, seorang pemuda yang baru saja pulang dari kota setelah lama merantau, mendengar desas-desus mengenai Gedong Mait. Ia penasaran dengan cerita-cerita misterius itu, dan suatu malam, ia memutuskan untuk mengunjungi tempat tersebut. Teman-temannya memperingatkan untuk tidak mendekati gedung itu, tetapi rasa penasaran Arif mengalahkan segala rasa takut yang ada. Saat tiba di desa, Arif menyewa sepeda motor dan menuju ke hutan yang terletak tak jauh dari pemukiman. Semakin jauh ia melaju, semakin sunyi dan gelap jalanan yang dilalui. Di antara pepohonan besar dan semak belukar, Arif merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanan, tak sabar untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi di Gedong Mait. Sesampainya di sana, Gedong Mait tampak lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Bangunan tua itu berdiri kokoh, dengan jendela-jendela yang telah lama tertutup rapat, dikelilingi oleh tanaman merambat yang telah tumbuh lebat. Udara malam itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan setiap napas yang ia ambil. Di depan gerbang utama, sebuah papan kayu usang tertulis, "Dilarang masuk." Namun, Arif mengabaikan peringatan itu dan melangkah masuk. Langkah pertama Arif di dalam Gedong Mait terasa seperti memasuki dunia lain. Suasana di dalam rumah itu sunyi sekali, hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara celah-celah dinding yang retak. Di dalam kegelapan, Arif bisa merasakan sesuatu yang aneh. Ia terus melangkah ke dalam, mengikuti lorong panjang yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit. Suara yang mengerikan di tengah keheningan. Tiba-tiba, Arif merasa ada yang mengikutinya. Suara langkah kaki terdengar samar-samar di belakangnya. Ia berbalik, namun tak ada siapa-siapa. Hanya bayangannya sendiri yang tampak di dinding-dinding yang retak. Ia merasa tubuhnya kedinginan. Ada sesuatu yang janggal. Arif berusaha untuk tetap tenang. Namun semakin ia melangkah, semakin kuat perasaan bahwa ada yang mengawasi. Tanpa disadari, ia sudah berada di depan sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu jati. Pintu itu tampak lebih tua dan lebih usang dibandingkan dengan yang lain. Terdapat ukiran halus di atasnya, namun sebagian besar sudah pudar oleh waktu. Dengan rasa penasaran yang semakin membara, Arif membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam ruangan yang gelap. Begitu ia melangkah masuk, aroma busuk langsung tercium. Seperti ada sesuatu yang membusuk di dalam ruangan itu. Arif mengeluarkan senter dari tasnya dan menyorotkan cahaya ke sekitar. Yang ia lihat membuat jantungnya berdegup kencang. Dinding-dinding ruangan itu dipenuhi dengan noda hitam yang sulit dijelaskan. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar terletak dengan beberapa benda yang terlihat sangat aneh dan menyeramkan. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah patung tengkorak manusia yang terbuat dari batu. Saat Arif mendekat, sesuatu yang aneh terjadi. Suara bisikan terdengar di telinganya. Suara yang begitu lemah namun jelas. Suara itu seperti berusaha mengingatkannya untuk segera pergi. Arif merasa semakin tidak nyaman, namun entah mengapa ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia hanya bisa berdiri di sana, terpaku dengan mata yang tak bisa lepas dari patung tengkorak itu. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah belakang. Arif berbalik, namun tak ada apa-apa.
Namun, ketika ia menoleh lagi ke patung tengkorak, sesuatu yang mengerikan terjadi. Patung itu mulai bergerak perlahan, seolah hidup. Arif terdiam, tidak bisa bergerak. Jantungnya berdetak begitu keras seolah ingin meledak dari dada. Patung tengkorak itu mulai bergerak, perlahan namun pasti. Matanya yang kosong seolah menyala dengan cahaya merah menyala, dan mulut tengkoraknya terbuka lebar, memancarkan suara yang terdengar seperti jeritan teredam dari jauh. Arif ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat itu. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah datang dari dalam patung itu sendiri. Kau tidak bisa pergi, kau tidak bisa keluar. Suara itu berbisik dengan lembut namun penuh ancaman. Dengan sekuat tenaga, Arif berusaha menggerakkan tubuhnya, dan akhirnya, ia berhasil melangkah mundur dengan cepat. Begitu ia berbalik untuk lari, patung itu mengeluarkan suara gemeretak keras, seperti tulang yang patah, diikuti dengan dentingan keras dari dinding sekitar. Arif tidak menoleh lagi. Ia berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Namun, semakin ia berlari, semakin gelap lorong yang ia lewati. Seolah-olah lorong itu semakin panjang, memanjang tak berujung. Ia merasa seolah berada di dalam labirin tanpa jalan keluar. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan rasa panik mulai mencekamnya. Udara di dalam gedung itu terasa semakin sesak, seolah ada sesuatu yang menutup ruang napasnya. Tiba-tiba, di ujung lorong, sebuah sosok muncul. Sosok itu samar-samar terlihat di dalam bayangan gelap, namun Arif bisa merasakannya. Sosok itu tinggi, berbalut kain putih yang sudah kusam dan robek-robek, dengan wajah yang tertutup kain. Hanya sepasang mata yang tampak dari balik kain itu, mata yang menyala seperti api yang menyusup ke dalam jiwanya. Sosok itu bergerak perlahan, melangkah menuju Arif dengan langkah-langkah yang tak berbunyi. Setiap gerakan terasa berat, seolah tiap langkah yang diambil membawa beban yang tak terkatakan. Arif berhenti sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutan yang melanda membuat tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Saya tidak ingin mati di sini, bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Namun sosok itu tetap mendekat, semakin dekat, semakin jelas. Dari balik kain yang menutupi wajahnya, Arif bisa melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mulut sosok itu terbuka lebar, tetapi bukan suara yang keluar. Dari dalam mulut itu, keluar asap putih yang berkelip-kelip, seperti kabut yang membawa bau busuk. Asap itu semakin lama semakin pekat, menyelimuti ruangan dengan cepat. Arif merasa udara di sekelilingnya semakin berat, seolah setiap tarikan napasnya semakin susah untuk dilakukan. Ia merasa tercekik oleh ketakutan yang luar biasa. Sosok itu kini berdiri tepat di hadapannya. Matanya yang menyala seperti api menatap dalam-dalam ke matanya. "Aku sudah menunggumu." Suara itu bergema dalam pikiran Arif, membuat kepalanya berdenyut. Arif akhirnya tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Ia berbalik dan berlari tanpa arah, tanpa memikirkan apapun. Setiap langkahnya seolah semakin membawa dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Lorong-lorong itu mulai berputar-putar, membuatnya semakin bingung. Arif tidak tahu lagi apakah ia sedang berlari menuju pintu keluar atau malah semakin terperangkap. Namun, saat ia melangkah ke satu lorong, ia mendengar suara berderak dari belakang. Dengan penuh ketakutan, ia menoleh dan melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Di ujung lorong itu, ada sosok lain yang lebih besar dan lebih mengerikan. Seperti bayangan gelap yang menjulang tinggi, sosok itu memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Sosok itu bukanlah manusia. Tubuhnya terbuat dari bayangan pekat yang terus bergerak, seolah terbuat dari kegelapan itu sendiri. Di sekelilingnya, udara terasa dingin sekali, dan Arif bisa merasakan hawa kematian yang menyelimuti setiap inci ruang di sekitarnya. Tangan Arif gemetar hebat. Ia berusaha lari lagi, tetapi semakin ia berlari, semakin sosok itu mendekat. Udara di sekitar tubuhnya semakin menekan, seolah ada sesuatu yang mengikatnya, membuat langkahnya berat dan sulit untuk diambil. Semakin dekat sosok itu,
semakin besar rasa takut yang menyelubungi dirinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang akan merenggut nyawanya kapan saja. Di ujung lorong yang tak berujung itu, Arif melihat sebuah pintu besar yang terbuka sedikit. Cahaya remang-remang dari luar menerobos masuk. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah pintu itu, berharap dapat keluar dari tempat yang menakutkan ini. Namun, saat ia menyentuh gagang pintu, suara bisikan keras kembali terdengar. Kali ini di telinganya, sangat jelas. "Kamu tidak akan keluar." Dengan rasa putus asa yang mendalam, Arif memaksa pintu itu terbuka. Namun, saat pintu terbuka, ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan yang menyelubungi. Seakan-akan, dunia di luar gedung itu telah lenyap, hanya menyisakan kegelapan yang tak terhingga. Arif terhenti di ambang pintu yang terbuka, menatap ke dalam kegelapan yang membentang di luar sana. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa dunia di luar gedung itu tak sama lagi. Ia merasa seolah terjebak dalam dimensi yang tak bisa ia pahami. Seluruh tubuhnya gemetar, dan rasa takutnya semakin menguasai dirinya. Namun rasa penasaran yang lebih kuat mendorongnya untuk maju. Dengan sekuat tenaga, ia melangkah keluar dari gedung tersebut. Langkahnya terasa berat, seolah ada beban yang tak terlihat yang mengikutinya. Ketika ia keluar, ia menyadari bahwa lingkungan sekitar sangat berbeda dari yang ia ingat. Tidak ada suara alam, tidak ada suara angin, bahkan udara pun terasa padat dan dingin. Seolah-olah waktu berhenti, dan dunia di luar itu menjadi sepi dan kosong. Arif melihat ke sekeliling. Hutan yang seharusnya mengelilingi gedung itu kini tampak sangat asing. Pohon-pohon besar tampak membungkuk, seperti menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Langit yang biasanya berwarna gelap dengan purnama, kini tampak hitam pekat tanpa bintang. Hanya ada kegelapan yang tak berujung. Arif merasa ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang mengubah dirinya sejak ia memasuki gedung itu. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki dari belakang. Arif menoleh, namun tidak ada apa-apa. Keheningan mencekam semakin menambah rasa takut di dalam hatinya. Ia mulai berjalan cepat, berharap bisa menemukan jalan keluar dari tempat yang tampaknya sudah berubah. Semakin ia melangkah, semakin ia merasa diselimuti oleh kegelapan yang makin menebal. Beberapa langkah lebih jauh, ia melihat sosok wanita berdiri di tengah jalan setapak. Wanita itu mengenakan gaun putih kusam yang sudah robek-robek di sana-sini. Rambutnya tergerai lepas, menutupi sebagian wajahnya. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya yang pucat pasi, dengan mata yang kosong dan mulut yang ternganga seperti hendak berteriak. Namun tidak ada suara yang keluar. Arif merasa tubuhnya membeku. Seperti ada kekuatan yang menarik dirinya menuju sosok itu. Seolah wanita itu adalah magnet yang tak bisa ditolak. Tanpa bisa dihentikan, kakinya melangkah perlahan menuju sosok itu, meskipun pikirannya berteriak untuk lari dan menjauh. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin lambat, seolah waktu bergerak mundur. Ketika jaraknya semakin dekat, Arif bisa merasakan hawa dingin yang datang dari wanita itu. Asap putih mulai muncul dari tubuhnya, mengelilingi Arif dan menyelimuti kegelapan yang semakin tebal. Wanita itu tidak bergerak, namun tatapan matanya yang kosong seolah mengunci perhatian Arif. "Apa yang kau inginkan?" tanya Arif, suaranya gemetar. Wanita itu membuka mulutnya, namun suara yang keluar bukanlah suara manusia. Itu adalah suara berderak keras, seperti rantai yang digerakkan dalam kegelapan. "Kau tak bisa pergi," suara itu bergema, lebih mengerikan dari apapun yang pernah Arif dengar. Tiba-tiba, tubuh wanita itu mulai menghilang, seolah lenyap dalam kabut yang muncul semakin tebal di sekeliling mereka. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, wajah wanita itu mendekat dengan sangat cepat. Arif hanya bisa berdiri terpaku, dengan mulut yang kering dan napas yang tercekat. Wajah itu hanya beberapa inci darinya, dan saat itulah Arif merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, sebuah kekuatan yang gelap dan tak terlukiskan. Seketika, wanita itu menghilang begitu saja, bersama dengan kabut yang menyelimuti udara. Namun, perasaan aneh dalam diri Arif tetap ada. Ia merasa tubuhnya tidak lagi miliknya, seperti ada sesuatu yang menguasainya, sesuatu yang berasal dari kegelapan yang tak terlihat. Tanpa pikir panjang,
Arif berlari lagi, mencoba untuk keluar dari tempat ini. Semakin cepat ia berlari, semakin gelap hutan di sekelilingnya, seolah-olah pohon-pohon itu bergerak mendekat dan menutup jalan keluar. Pada akhirnya, ia sampai di sebuah jurang yang dalam, dengan tebing yang menjulang tinggi dan gelap. Di ujung jurang, sebuah cahaya samar terlihat, seperti sebuah harapan yang jauh. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Arif melompat ke arah cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar. Namun, begitu ia melompat, tubuhnya terjerembab ke dalam sesuatu yang lembek dan lengket. Tanpa bisa menahan, ia jatuh lebih dalam lagi, masuk ke dalam sebuah gua yang dipenuhi dengan kegelapan tak terbayangkan. Arif mencoba untuk bangkit, namun ia terjatuh lagi. Sekali lagi, dia mendengar suara bisikan, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Kau tidak akan keluar selamanya. Suasana di sekitar Arif semakin mencekam. Gua itu terasa semakin sempit, dan suara bisikan yang datang semakin banyak, berputar-putar di kepalanya. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, dikelilingi oleh suara-suara yang tidak bisa dipahami. Namun, di dalam kegelapan itu, satu hal yang Arif tidak tahu adalah bahwa ia telah memasuki tempat yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Suatu tempat yang tidak hanya menguasai tubuh, tetapi juga menguasai jiwa. Gua itu bukanlah tempat biasa. Itu adalah gerbang menuju dunia lain, dunia yang dikendalikan oleh roh-roh yang telah lama terperangkap dalam gedung mayit. Dan bagi siapapun yang memasuki tempat ini, mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Arif terjebak dalam kegelapan yang semakin menekan, tubuhnya semakin lemas, dan pikirannya mulai bercampur antara kesadaran dan mimpi buruk. Ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kegelapan fisik. Ada kehadiran yang mengelilinginya, sesuatu yang tak tampak namun terasa. Suara bisikan itu semakin banyak, seolah berasal dari segala arah, mengisi seluruh gua itu dengan kecemasan yang tak terlukiskan. "Kenapa kau datang ke sini?" Suara itu terdengar, kali ini lebih jelas, seperti suara wanita yang merintih. Arif berusaha bangkit, namun setiap gerakan terasa sangat berat, seolah tubuhnya telah menjadi bagian dari kegelapan itu. Tangan-tangan tak terlihat menyentuhnya, mengelus dengan dingin, menambah rasa tercekik yang menggerogoti napasnya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba untuk menghilangkan rasa takut yang menyelubunginya. Tapi ketika ia membuka mata, sesuatu yang mengerikan menyambutnya. Di hadapannya, muncul bayangan-bayangan yang tak dapat dijelaskan, wajah-wajah yang pudar dan kabur, namun matanya penuh dengan penderitaan yang abadi. Mereka adalah roh-roh yang terperangkap, roh-roh yang telah menjadi bagian dari gedung mayit, dan kini mereka mencari korban baru untuk ikut terperangkap dalam dunia mereka yang gelap. Mata mereka yang kosong menatap Arif, penuh harapan dan kebencian. "Sekarang kamu sudah menjadi bagian dari kami," bisik suara itu lagi. Tidak ada jalan keluar. Ketakutan yang luar biasa menyerang Arif, namun ada sesuatu yang lebih mengerikan yang ia rasakan. Di dalam gua itu, ia mulai merasakan kekuatan yang mengalir melalui dirinya, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan gelap yang seakan menguasai pikirannya. Semua ingatannya, semua perasaan takutnya, mulai memudar seiring dengan kegelapan yang semakin menebal. Tiba-tiba, sosok besar muncul di hadapan Arif. Tubuhnya lebih besar dari manusia biasa, penuh dengan bayangan gelap yang bergerak sendiri. Wajahnya tampak terdistorsi, sebagian tubuhnya tampak tak utuh, seolah diciptakan dari kabut hitam dan kegelapan yang mencekam. Itu adalah penjaga dunia ini, makhluk yang terikat di gedung mayit, penjaga yang tak bisa mati, dan tak akan membiarkan siapapun keluar. "Sekarang, kamu akan menjadi bagian dari kami, roh yang terjebak selamanya dalam kegelapan ini." Suara makhluk itu menggema di dalam gua, membuat tanah di bawah Arif bergetar. Dalam kebingungannya, Arif merasakan tubuhnya semakin melunak, seolah ia mulai terlebur menjadi bagian dari tempat itu. Semua usaha untuk melawan, semua upaya untuk kabur, terasa sia-sia. Ia mulai merasa dirinya kehilangan identitas. Tubuhnya tidak lagi miliknya, dan pikirannya semakin kabur. Sebuah suara dalam dirinya berteriak, mencoba untuk mengingatkan siapa dirinya, mengingatkan untuk melawan. Tapi semakin keras teriakan itu,
semakin lemah tubuhnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Arif mendengar suara lain. Bukan bisikan yang mengerikan atau suara yang penuh ancaman, tetapi suara yang lebih familiar. Suara seseorang yang sudah lama ia kenal. "Arif, bangunlah." Suara itu terdengar lemah, namun sangat jelas. Arif berusaha membuka matanya. Di depannya, sosok samar muncul. Sosok yang penuh dengan cahaya yang berusaha menembus kegelapan. Itu adalah sosok ibunya, yang sudah lama meninggal dalam tragedi yang mengerikan. Matanya penuh dengan kasih sayang dan kepedihan. "Jangan biarkan dirimu terperangkap," suara ibunya terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan penuh harapan. "Kamu punya pilihan, Arif. Kamu bisa keluar." Dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa, Arif berusaha fokus pada suara ibunya, menarik kembali kesadarannya yang hampir hilang. Ia berjuang untuk mengingat siapa dirinya, berusaha mengabaikan semua bisikan yang mencoba merusak pikirannya. Tubuhnya terasa berat, dan jantungnya berdetak kencang. Namun ia tahu ia harus melawan. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan penuh kehendak, Arif melangkah maju, menantang bayangan gelap yang terus mengejarnya. Setiap langkah terasa seperti perjuangan besar. Namun semakin ia maju, semakin pudar suara-suara yang menghantuinya. Ia bisa merasakan cahaya itu semakin dekat, semakin kuat. Dan akhirnya, setelah perjuangan yang terasa tak terhingga, Arif sampai di ujung gua. Di sana, di depan mata, ia melihat sebuah celah kecil yang memancar cahaya dari luar. Itu adalah jalan keluar. Dengan satu dorongan terakhir, ia melangkah maju, merasakan udara segar menyentuh wajahnya. Saat tubuhnya meluncur keluar dari gua, Arif terjatuh di tanah, nafasnya terengah-engah. Ia menoleh ke belakang dan melihat gua itu menghilang, menyatu dengan kegelapan yang sudah lama menyelimuti gedung mait. Cahaya pagi yang lembut mulai menerangi dunia di sekelilingnya. Namun, meskipun ia berhasil keluar dari gua itu, Arif tahu bahwa kegelapan yang pernah ia alami tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Gedung mait, dengan semua rahasianya, telah meninggalkan bekas yang mendalam di dalam dirinya. Suara-suara itu, bisikan-bisikan itu, akan selalu menghantuinya, karena ia tahu, tempat itu masih ada, menunggu siapapun yang berani melangkah masuk. Dan siapa tahu, apakah Arif benar-benar keluar dari gedung mait? Atau apakah ia terjebak di dunia lain yang lebih mengerikan? Dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah menyentuhnya.